Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pujonipers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih telah mengklik dan menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman Bapak Ibu yang baru bergabung di channel kami, bantu dan support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik terkait informasi CPNS dan P3K 2023. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas beberapa contoh soal CPNS kompetensi TIU, tes intelijensi umum. Nah, sekarang saya akan membagikan beberapa contoh soal TWK, tes wawasan kebangsaan yang sering keluar atau muncul pada saat ujian CPNS. Jadi silakan teman-teman simak sampai selesai. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Hak kewarganegaraan yang diperoleh secara individu berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut A. Ius soli, B. Ius sanguineus, C. Stesel aktif, D. Stesel pasif, E. Repudiasi. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Ius sanguineus. Untuk pembahasannya, ius soli dan ius sanguineus adalah dua jenis asas kewarganegaraan yang banyak diterapkan di berbagai negara. Jika asas soli menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, maka ius sanguineus menetapkan status kewarganegaraan berdasarkan keturunan, yaitu ayah dan ibu. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan terhadap undang-undang adalah A. Presiden, B. DPR, C. MK, D. MPR, atau E. BPK. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian D. MPR. Nah, untuk pembahasannya sedikitnya ada 7 tugas dan wewenang MPR. Salah satunya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Soal selanjutnya, gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, penghapusan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh A. Pengacara, B. Hakim, C. Bupati, D. Mahkamah Agung, atau E. Presiden. Ya, jawabannya adalah bagian E. Presiden. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Ya, jawabannya adalah bagian E kelima. Ya, untuk pembahasannya tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha A. Pembelaan negara, B. Pertahanan negara, C. Melindungi negara, D. Keamanan negara, atau E. B dan D benar. Ya, jawabannya adalah bagian E. B dan D benar, yaitu pertahanan negara dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut ini yang bukan tokoh pencetus dasar negara Indonesia adalah A. Liem Kon Hien, B. Mr. Supomo, C. Kiai Haji Agus Salim, D. Muhammad Yamin, E. Ki Bagus Hadi Kusumo.
Ya, jawabannya adalah bagian C, Kiai Haji Agus Salim. Beberapa tokoh menyampaikan orasi mengenai dasar negara Indonesia adalah Mr. Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno Limkonien, dan Muhammad Yamin. Selanjutnya, interaksi masyarakatnya berorientasi ke atas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos atau kebiasaan kebudayaan masyarakat. A. Elit, B. Buruh, C. Petani, D. Birokrat, atau E. Tradisional. Ya, jawabannya adalah bagian D. Birokrat. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena mereka telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Masyarakat birokrat adalah masyarakat yang bertindak secara birokratis. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera dan lambang negara serta lagu kebangsaan menentukan bahwa bendera merah putih yang digunakan di lapangan Istana Kepresidenan berukuran A. 36 kali 54 cm, B. 120 kali 180 cm, C. 100 kali 150 cm, D. 30 kali 45 cm, atau E. 200 dikali 300 cm. Ya, jawabannya adalah bagian E. 200 dikali 300 cm. Untuk penjelasannya, dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pada bab 2 Bendera Negara pasal 4 ayat 3 bagian A berbunyi 200 kali 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Selanjutnya, pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahnya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melakukan asas pemerintahan, yaitu A. Asas proporsionalitas, B. Asas kepastian hukum, C. Asas kepentingan umum, D. Asas profesionalitas, E. Asas akuntabilitas. Ya, jawabannya adalah asas kepastian hukum. Otonomi daerah dengan tetap berdasarkan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari asas kepastian hukum. Hari ini ada ulangan matematika. Aku duduk di samping Joni yang sedari tadi sibuk mencatat sesuatu sebelum ulangan dimulai. Ternyata ia tengah sibuk menyalin sekumpulan rumus-rumus yang rumit. Pada saat ulangan aku melihat Joni sedang sibuk memandangi sederet tulisan kabur di atas meja. Ia membacanya dengan hati-hati dan sealami mungkin. Setelah itu, ia langsung menutupnya dengan kertas ulangan. Tindakan yang dilakukan Joni tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma. A. Kesusilaan, B. Kesopanan, C. Agama, D. Hukum, atau E. Kebudayaan. Ya, jawabannya adalah bagian A. Kesusilaan. Tindakan yang dilakukan Joni merupakan perwujudan nilai norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ya, oke teman-teman para Pujonipers, demikianlah beberapa contoh soal TWK yang sering keluar atau sering muncul pada saat ujian CPNS. Semoga dapat membantu. Nantikan pembahasan soal-soal berikutnya di channel kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.